Perkenalkan, nama saya Salsa Naila dari tim kreatif. Bapak izin bertanya, saya dengar Bapak sedang mengikuti kegiatan pelatihan guru, apa benar? Iya, betul. Saya ikut pelatihan calon guru penggerak. Kalau boleh dijelaskan, pelatihan apa yang Bapak ikuti? Pelatihannya namanya adalah program guru penggerak. Jadi Bapak statusnya sebagai calon guru penggerak angkatan 8 Kota Cimahi. Guru penggerak ini nanti tugasnya menggerakkan komunitas guru dan intinya nanti adalah meningkatkan kualitas pembelajaran ya. Dan di modul yang pertama ini Bapak mempelajari tentang filosofi dasar pendidikan, karena kita setelah mengetahui dasar-dasar filosofinya seperti apa pendidikan ini, baru kita bisa melangkah bagaimana cara untuk mengkonsep pendidikan agar lebih baik lagi. Baik, sebelum mengikuti pelatihan, gimana sih cara pandang Bapak terhadap murid? Nah, ini bagus sekali. Ini salah satu motivasi Bapak dalam mengikuti calon guru penggerak ini. Sebetulnya Bapak hampir sama ya di dalam filosofi pendidikan, yaitu harus menghamba kepada anak sesuai dengan kepentingan murid. Itu sudah Bapak percaya dari dulu gitu. Hanya yang membedakan itu kemungkinan kemarin sebelum ikut ini di pembelajarannya. Ya, dulu Bapak masih punya kepercayaan bahwa anak-anak itu harus 100% di kelas itu mempelajari kurikulum, karena memang tuntutannya seperti itu. Jadi Bapak dulu tidak mentolerir, tidak memberikan kesempatan yang fleksibel kepada anak-anak mengikuti kegiatan di luar kelas. Dulu kalau anak tidak ikut pelajaran yang Bapak tentukan, ya udah dia gagal gitu. Itu dulu sebelum Bapak mengikuti kegiatan guru penggerak khususnya modul 1.1 ini. Tapi sekarang mungkin semua itu sudah ada perubahan. Setelah Bapak mengikuti pelatihan ini, bagaimana selanjutnya cara pandang Bapak terhadap murid? Nah, setelah Bapak ikut pelatihan tadi, kemudian ada pencerahan bagi Bapak bahwa ada yang menguatkan ya, yaitu tadi bahwa pendidikan harus berpihak kepada anak, itu sama dengan fungsi Bapak yang dahulu. Tapi kemudian ada yang pencerahan lagi, merubah mindset Bapak, yaitu bahwa pendidikan itu tidak hanya di dalam kelas mempelajari buku kurikulum. Bersyukur sekarang tuntutan kurikulum ini berubah, kurikulum merdeka ya. Kalau dulu memang kan kita guru ini stres ngejar kemampuan itu, kalau anak nggak nyampe gimana gitu ya. Nah, tapi sekarang alhamdulillah dengan kurikulum merdeka ini sesuai dengan prinsip pembelajaran filosofi Ki Hajar Dewantara gitu ya. Jadi kita lebih enak lagi, guru menjadi among, menjadi pamong, menuntun siswa, menuntun kamu mau jadi apa, kita tuntun caranya gitu. Jadi kalau kita punya benih padi, ya kita rawat seperti kita merawat padi, biar nanti bisa jadi padi yang bagus ya. Tidak memaksa padi dipelihara seperti jagung ya, padi yang gimana pun nggak akan jadi jagung. Nah, kemudian implementasinya yang berubah di Bapak, sehingga sekarang kegiatan-kegiatan baik di dalam kelas maupun di luar kelas itu diarahkan kepada tadi kebahagiaan siswa-siswa. Seperti kamu sekarang di tim kreatif, walaupun anak akuntansi ya, tapi kita berikan fasilitasi ya agar nanti menyalurkan hobi kamu ya, hobi teman-teman kamu gitu. Tetapi tetap tujuan pembelajaran tercapai. Itu yang berubah dari Bapak, yaitu kekakuan ya. Sekarang lebih fleksibel dalam memandang kegiatan pembelajaran, bahwa kegiatan itu termasuk pendidikan juga. Jadi pendidikan bukan hanya pengajaran. Kalau pengajaran kan ngajarin gitu aja ya. Kalau ini pendidikan lo membentuk watak siswa gitu. Ya. Ada lagi. Kamu setuju nggak kalau gitu? Atau kamu merasa bahwa udah Pak, datang sekolah mah belajar Enggak, gitu. setuju banget karena sekarang kan udah beda zamannya, harus mengikuti zaman. Jadi kayak kita tuh di sekolah tuh jadinya semangat belajarnya meningkat. Bagaimana selanjutnya yang Bapak akan lakukan Di sekolah ini ya? Iya. Nah, Bapak ingin mengidentifikasi ya kira-kira bagaimana karakter dasar kalian. Khususnya Bapak contohkan misalkan kayak di sini ya, di Siswa Andok ini kita melihat apa sih yang karakter dasar yang ada di Kota Cimahi, budaya lokal, kearifan lokal. Bapak menyoroti di sini bahwa anak-anak itu senang Persib.
ya senang. Nah, Bapak lihat itu ada potensi untuk apa? Untuk pendidikan di situ, ya. Selain untuk mengurangi faktor negatifnya ya, ngumpul-ngumpul seperti itu yang tidak beraturan, kita juga ada nilai-nilai positif yang pendidikan, diantaranya adalah kekompakan, kerukunan, solidaritas ya. Bagaimana satu stadion nyanyi bareng-bareng mengikuti satu orang pemimpin arahan tapi dengan senang walaupun capek. Nah, ini pendidikan kita akan laksanakan yang seperti ini dari kearifan lokal. Kemudian kita akan melihat juga kira-kira potensi industri apa di sini. Ya, industri akuntansi, RPL, perkantoran, manajemen bisnis. Kita akan sediakan kalian untuk nanti setelah lulus dari SMK ini, kemudian bisa masuk kepada industri yang kalian inginkan atau berwirausaha. Tapi ini nih kata kuncinya. Kalau itu semuanya pasti sekolah sama. Tapi kata kuncinya setelah kita mempelajari filosofi Ki Hajar Dewantara ini, bagaimana mencari tujuan itu dengan cara yang kalian senangi, dengan cara yang kalian menikmati, enjoy gitu dalam menjalani ini. Sehingga guru harus melaksanakan pembelajaran yang berpusat kepada siswa. Nah, pertanyaannya sekarang, apa yang siswa inginkan? Kan? Nggak bisa dilihat dari guru memikirkan apa ya yang siswa inginkan. Lebih bagusnya kalau kita melakukan survei, melakukan research, melakukan pembelajaran tentang potensi dan keinginan siswa. Kita tanya dia langsung ya. Yuk. Sip, yuk kita tanya. Tuh, kebetulan ini ada siswa yang lagi di sini, kita tanya saja. Jadi itu yang kita ingin lakukan, harus ada apa? Kita mengkoleksi dulu nih, apa kira-kira karakter dasar yang dimiliki, keunggulan yang dimiliki, ya. Kemudian keinginannya apa? Assalamualaikum. Lagi istirahat ya? Belum masuk. Hilman, Adit. Iya, Pak. Siapa ini namanya? Intan. Mary. Ini Dit, boleh dipegang? Oh, iya, Pak. Nih tadi ada pertanyaan dari Caca, teman kalian ya. Caca menanyakan apa kegiatan real yang ini akan Bapak laksanakan sehubungan dengan untuk menuntun siswa agar bahagia hidupnya ya, menjalani hidup, nanti mempersiapkan. Jadi pendidikan itu mempersiapkan siswa biar bisa bahagia nanti di masyarakat. Nah, Bapak tadi balikin ke Caca, ya siswa maunya apa? Nah, kan kita mengikuti sesuai dengan keinginan dari siswa. Nah, menurut Adit bagaimana? Dan nanti yang lain juga bisa. Kalau menurut Adit, Adit itu ngambil dari acara kemarin yang Persib tuh. Di acara kemarin tuh mungkin anak-anak memang terlihat bahagia gitu ya, karena itu meningkatkan rasa cinta kita itu terhadap budaya lokal kita. Keinginan Adit untuk kedepannya dengan acara yang sama, mungkin dengan tema yang berbeda gitu. Keinginan Adit itu kayak memperingati Hari Wayang Nasional itu lebih meningkatkan rasa cinta kita terhadap budaya lokal gitu. Ya, terus untuk yang secara keseluruhan inginnya pendidikan di Sangkuriang ini seperti apa? Kalau untuk keseluruhan, Adit itu masih lihat siswa-siswi SMK Sangkuriang itu masih banyak yang kesiangan gitu. Mungkin kalau bisa itu lebih diperketat lagi atau kayak gimana gitu keinginan dari itu supaya mengurangi banyaknya siswa yang terlambat juga kan. Jadi kita mengikuti kehendak siswa itu tetap ada batasan-batasan. Ya, batasannya adalah aturan yang berlaku, kesepakatan. Nggak bisa ya, siswa ada saya mau datangnya mau jam 8, nah, aturannya jam 7 gitu. Karena udah ada janji siswa juga kan. Nah, jam 10 itu. Jadi kebebasan itu bukan berarti kebebasan sebebas-bebasnya. Tapi bebas yang bertanggung jawab. Ya, jadi kita perketat aturan tapi tetap bikin siswa enjoy ya, tidak terbelenggu oleh aturan. Ada lagi? Mungkin dari kamu? Silakan Intan, apa Tan? Dipegang boleh. Kalau misalkan dari acara, aku pengennya kayak sekolah kita teh ngadain open house. Open house, isinya gimana? Ya jadi kayak dari SMP, dari sekolah lain bisa ke sekolah kita buat lihat keliling-keliling sekolah. Nah terus setiap jurusannya kayak bikin stand gitu. Nah itu teh kayak memperkenalkan jurusan kita kayak gimana gitu. Membuka diri ya. Iya. Kemarin kan ketika datang Persib ini salah satunya adalah kita berlatih mengaktualisasikan diri, mengekspresikan. Nah, kemarin kita internal di dalam. Ya. Sekarang kita tantangannya bisa nggak mengekspresikan diri ke luar, ke orang luar. Gitu. Bagus. Insya Allah nanti bapak akan programkan. Kamu jurusan apa? Akuntansi. Akuntansi. Nah, gimana dari sisi akuntansi? Tapi kerja ingin di bagian akuntansi? Ya insya Allah. Ada ya keinginannya udah masuk ya sesuai dengan niat kamu. Nah, inginnya
di akuntansi itu pendidikan itu kan ada pengajaran, ada pendidikan itu nggak hanya pengajaran. Kalau pengajaran cuma belajar aja. Pendidikan itu termasuk pengajaran dan juga pembentukan perilaku ya. Nah, sekarang untuk bisa jadi akuntan tapi kamu enjoy, kira-kira apa nih yang pengen harus Bapak tambah atau Bapak adain atau bagaimana hubungannya dengan akuntansi? Gimana? Ada nggak pelajaran yang ingin ditingkatkan misalkan? Ya paling mendalami dari akuntansinya, terus mendalami dari pelajaran komputernya kayak bikin Excel yang kayak gitu. Oke. Bapak sekarang sekaligus ini Bapak belum ceritain loh ya. Dan sekarang Bapak jam 1 mau ngundang expertnya ya. Jadi kita sudah bekerja sama dengan namanya BUTC yang ada di Cimahi, ini project Pemkot. Salah satunya ada perusahaan namanya PT Forit. PT Forit itu dia membuat platform. Jadi nanti kalian belajar itu bukan materinya dari guru, tapi materinya dari industri. Jadi kalian itu belajar di Sangkuriang, tempatnya tinggalnya di Sangkuriang, di kelas Sangkuriang, guru-gurunya Sangkuriang, tapi sebenarnya kalian sedang latihan di industri. Karena materinya di industri ya. Nanti berupa modul. Kemudian di akhir itu kalian harus mempresentasikan karya kalian itu melalui video. Nah, videonya nanti dikirim ke platform itu dan itu disebar ke banyak perusahaan-perusahaan. Kita bekerja sama dengan Kadin. Jadi nanti kalian itu tidak harus melamar pekerjaan, tetapi perusahaan akan melihat tahu marketplace, barang-barang yang ada di situ. Kalau barang ini kalian orang-orangnya nama ini keahlian ini speknya seperti ini, nanti perusahaan akan lihat sendiri dari portofolio kalian. Tiba-tiba kalian ada panggilan aja, dipanggil dari perusahaan mana, dan mereka tidak membeli kucing dalam karung. Kenapa? Karena mereka tahu persis kemampuan kalian. Nah, salah satunya yang kita sudah MOU itu adalah akuntansi. Jadi nanti kita akan membuka namanya kelas Accurate. Karena apa? Karena sekarang ini mayoritas perusahaan menggunakan Accurate. Dan nanti kita akan membuka kelas Accurate di akuntansi. Jadi nanti entah Bapak masih jam 1 nanti silakan ketemu dengan kajurnya. Apakah dua-duanya ini dimasukin kelas Accurate? Kan ada 2 kelas ya? Ataukah salah satu sesuai dengan keinginan? Mungkin ada yang inginnya, saya mah inginnya di akuntansi yang manualnya. Ya, atau di Excel tadi kata kamu ya. Mungkin ada satu kelas Accurate, satu kelas Excel. Tapi kita yang jelas ada kelas Accurate. Jadi artinya nanti kelas 11 kalian ada 18 jam per minggu itu membahas Accurate aja terus. Dan karena itu harus koneksi internet, maka kelas itu akan full disupport internet. Kita sudah deal tanda tangannya, sekarang tinggal tanda tangan sama Bapak. Sudah ada. Jadi kelas itu dari jam pertama sampai terakhir bisa akses internet. Ya. Dan nanti kalian di situ mengerjakan modul terus gitu ya selama 18 jam dalam 1 minggu ya. Nah, ini sampai kapan? Sampai selama setahun. Setelah itu kelas 3 pun nanti PKL-nya 6 bulan, 3 bulan kalian mengerjakan Accurate di sini, 3 bulan kemudian kalian disebar ke UMKM, ke perusahaan-perusahaan yang belum ada akuntansinya. Kalau biasanya kan kalian ke sana belajar di sana. Ini sekarang kalian di sana ngajarin yang di sana. Dan bukan hanya mengajari, tapi juga memberikan sistem akuntansinya. Sehingga UMKM bisa maju. Kayak pengabdian masyarakat. Ininya apa keuntungannya? Selain kalian belajar bekerja, nanti perusahaan juga akan ngelihat, oh aku butuh nih ini. Ya, masa mau ditinggalin? Bisa jadi kalian setelah selesai PKL, nggak sempat kembali ke sekolah, tapi sudah direkrut di sana. Ya, ke sini tinggal apa? Tinggal meneruskan kalian dapat ijazah saja. Karena kan PKL nanti 6 bulan di akhir pelajaran. Ya, di akhir tahun gitu ya, di akhir kelas 3. Nah, ini jadi siswa Sangkuriang nanti benar-benar masuk ke Sangkuriang ini sudah statusnya latihan atau training atau magang di perusahaan. Sama yang sekarang di BDP ada kelas Alfa. Begitu keluar langsung jadi pegawai Alfa. Nah, ini komputer akuntansi. Nanti kamu bisa milih sesuai dengan passion siswa, mau ikut kelas Accurate atau mau kelas yang lain. Kemudian selain itu, kita juga sudah MOU di RPL. Nanti ada HP di kelas 10, kelas 11 ada kelas web, dan lain-lain. Itu juga sama, full kita support internet. Yang lainnya yang nggak masuk kelas itu, kita akan lihat kebutuhan internetnya seperti apa, juga kita fasilitasi. Jadi, makasih banget ini nyambung ya, relate dengan keinginan kalian. Pokoknya Bapak prinsipnya ingin kalian ini ada di jalan sendiri. I'm on my own way. Saya ada di jalan saya sendiri. Tapi tadi bagus sekali kata Adit apa?
bebas menentukan pilihan, tapi tidak sebebas-bebasnya. Karena hidup ini banyak ada aturan. Kenapa hidup ada aturan? Karena kita hidup dengan orang lain. Jadi kebebasan seseorang berbatasan dengan kebebasan orang lain. Contoh, orang pengen dengerin lagu sekencang-kencangnya, hak bukan? Haknya kan? Tapi hak orang lain untuk tidak mendengar lagu itu. Maka apa yang harus kita lakukan? Dua-duanya harus diberikan haknya. Yang ingin dengar lagu pakai apa? Pakai headset, silakan sekencang-kencangnya. Karena apa? Karena orang lain juga punya hak untuk tidak mendengarkan lagu itu. Nah, ini juga seperti itu, ya. Kalian berhak untuk di sini senyaman mungkin, tapi sekolah juga berhak untuk memberikan aturan-aturan untuk apa? Untuk keselamatan kebahagiaan kalian sendiri. Ada lagi nggak? Ada lagi? Selama ini gimana selama ini? Adit kelas berapa? Kelas 11. Kelas 11. Kira-kira ada perubahan nggak, Adit? Dari tahun lalu ke tahun ini, bagaimana perubahannya? Untuk perubahan kalau di masalah pembelajaran tuh alhamdulillah ada banyak perubahan banget. Apalagi dari kelas 10 ke kelas 11 tuh perubahannya banyak banget. Semenjak saya masuk ke alfa kelas, perubahan saya di situ mulai banyak banget. Di antaranya salah satunya apa? Saya lebih mengetahui bagaimana cara penataan produk ataupun memasarkan produk di pasaran gitu. Oke. Itu masuk alfa kelas, Adit ditunjuk atau daftar sendiri? Mendaftarkan sendiri. Daftar sendiri. Ya. Jadi sesuai kan dengan passion kita ya. Ya. Nah, kemudian di dalam hati kita, selain aku nih anak Sangkuriang, ada nggak? Aku ini calon karyawan alfa ini. Ada. Nah, sehingga ketika kita lewat ke alfa tuh, wah, aku nanti jadi kepala toko di sini. Ya, ada. Nanti ke depannya lagi, aku harus punya alfa seperti ini. Ya. Itu jiwa itu ditanamkan sehingga nanti kita dalam melakukannya enjoy, enggak dijadikan beban. Apalagi di akuntansi, beban itu sebetulnya potensi untuk mendapatkan pendapatan. Tidak ada masalah dengan beban sebetulnya ya. Beban itu hanya untuk menaikkan nilai diri kita. Ya. Apalagi saya semenjak dengar kalau saya ingin naik pangkat di alfa kelas itu tidak perlu menyiapkan berkas-berkas. Saya tinggal ikut tes. Di situ saya makin yakin kalau saya itu bisa untuk depannya. Ya. Lagian masuk ke alfa itu langsung ke grade 4. Iya. Ya, kalau orang lain kan grade 3 kalau yang lulusan, tapi kalau yang dari Sangkuriang masuk alfa langsung dia posisinya grade 4. Iya. Terakhir deh sekarang, Caca. Kok jadi Bapak yang nanya? Caca sekarang apa kritik atau sesuatu yang masih harus ditingkatkan dari Bapak sebagai kepemimpin, Bapak sebagai kepala sekolah, Bapak memberikan kebijakan apa yang kata kamu apa harusnya naikin dikit atau jangan kayak gitu, ada nggak? Sesudah kurikulum merdeka ini banyak banget kebebasan, dibolehin siswa itu mengikuti keinginannya, tapi ada juga yang malah ngelanggar peraturan, kebablasan gitu ya. Nah, salsa mau tuh Bapak lebih tingkatin juga. Tadi kayak Adit berarti ya, diberikan aturan-aturan yang lebih. Sepakat nggak kalian nih yang di sini aja dulu? Sepakat nggak? Kalau aturan kita tingkatin itu bukan buat nyusahin anak, tapi untuk membuat kita lebih bahagia, ya, kita lebih selamat gitu ya. Terus melatih juga kedisiplinan buat nanti kerja gitu. Oh iya, benar-benar. Nanti setelah kerja udah terbiasa seperti itu ya. Boleh nggak salah satu aja kamu nih dari dua ini, apa yang kira-kira kedisiplinan yang harus ditingkatkan dalam hal apa? Tentang seragam sih masih ada yang kurang lengkap ya, sebagian gitu ya. Sebagian siswa ada yang nggak pakai nama, nggak pakai dasi, kayak gitu harus ditingkatin sih keamanan. Kamu? Kesiangan. Kesiangan. Kira-kira sanksi yang mendidik seperti apa menurut? Kalau kalian nih, ini kalian sendiri, kalian melanggar, harus kasih sanksi dong. Nah, sanksinya seperti apa yang kalian terima itu sebagai sesuatu yang bagus gitu. Kira-kira sanksi apa menurut kamu? Kira-kira apa? Ya, yang lain silakan. Adit, silakan. Kira-kira sanksi apa? Yang selama ini sanksinya apa sih? Nah, cuman paling kayak push up ataupun apa sekarang. Itu kurang atau harus dirubah? Masih kurang sih. Coba. Kalau cuman dikasih sanksi yang seperti itu, siswa kan memang cuma 1 hari aja kapoknya. Nanti gitu lagi. Ya. Meskipun kita buat perjanjian, tapi siswa itu memang semuanya berbeda ya. Tetap aja masih melanggar gitu. Ya mungkin keinginan Adit untuk kedepannya pengen lebih dari itu. Jadi tidak hanya fisik, mungkin dari
bisa langsung panggilan orang tua gitulah. Betul. Supaya si anak itu lebih menghargai perjuangan orang tuanya gitu. Intinya mah tingkatkan disiplin agar nanti, dan disiplin juga nanti tidak mengurangi hak siswa ya, justru itu menjamin didapatkannya hak siswa justru untuk kedisiplinan. Oke, makasih. Terima kasih untuk ininya, nanti Bapak akan sampaikan, Bapak nggak akan biarkan ini hanya jadi perbincangan yang basa-basi. Ya, tentu saja nanti akan kita bahas ya, dan kita akan buatkan kebijakan-kebijakan yang tepat mudah-mudahan. Dan jangan lupa koreksi Bapak terus, koreksi guru-guru dengan cara yang baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nasrullah Nurul Rahmat, SPD MPD, calon guru penggerak angkatan 8 dari Kota Cimahi. Dalam kesempatan ini saya ingin memberikan apa yang telah saya pahami mengenai modul 1.1, yaitu mengenai filosofi pendidikan dan Ki Hajar Dewantara. Pada dasarnya pendidikan adalah proses among, di mana guru sebagai pamong berfungsi untuk menuntun agar pendidikan ini menghamba kepada siswa. Artinya pendidikan diselenggarakan untuk sebesar-besarnya, untuk seluas-luasnya kepentingan siswa. Jadi siswa diberikan kesempatan oleh guru untuk mengembangkan dirinya sesuai dengan tujuannya dan juga sesuai dengan cara yang diinginkannya. Namun kebebasan ini tentu saja tidak sebebas-bebasnya. Untuk membentuk generasi yang tangguh, maka kebebasan ini harus ada batasannya. Batasan-batasan yang diberikan tidak mengurangi terhadap penghambaan terhadap anak, tapi justru memperkuat agar mereka bisa meyakinkan menjadi orang yang mereka inginkan, bahagia di dalam masyarakat. Selain itu, dalam pembelajaran, dalam pelatihan modul 1.1 ini, saya juga mendapatkan kesempatan untuk mempelajari bahwa anak itu harus disesuaikan dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Di antaranya yang kami lakukan di SMK Sampuran 1 Cimahi adalah memberikan sebanyak-banyaknya kesempatan siswa untuk menyalurkan hobinya, untuk menyalurkan kearifan lokal mereka. Kami mengadakan kegiatan-kegiatan dan juga memberikan pemahaman kepada guru-guru untuk mengajari siswa, untuk mengadakan pembelajaran pendidikan kepada siswa sesuai dengan kemampuan, sesuai dengan keadaan, kodrat alam dan kodrat zaman yang dimiliki oleh siswa. Demikian pemahaman kami sampai modul 1.1 ini, mudah-mudahan bisa menjadi manfaat untuk kita semuanya, dan untuk kedepannya lebih banyak lagi yang bisa diterapkan untuk kemajuan pendidikan di Indonesia. Sekali lagi terima kasih guru penggerak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.